Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya untuk rekan-rekan, untuk sedulur dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat terus di sana ya, lancar rezekinya, jauh bala, keluarganya tentram. Oke. Nah, di sini kita mari belajar bareng, tidak ada rasa saling menggurui. Kita ingin sedikit berbagi, mudah-mudahan ini sekiranya bisa bermanfaat khususnya untuk kawan-kawan di sana dan kami pribadi. Yang akan kita pelajari di sini di motor Honda ya, Honda injeksi. Itu motor ini itu penyakitnya ada tiga ya. Yang pertama itu motor ini di lampu milnya berkedip sebanyak 8 kedipan. Yang arti daripada laporan 8 kedipan itu yakni ada gagal di bagian sensor TPS, kata Eju seperti itu. Tapi kegagalan di bagian sensor TPS di kode 8 Al Honda itu bisa berlaku di 3 titik. Titik pertama, bagaimanakah jalur kabel TPS-nya? Apakah putus tengah jalan, kotor dan segala macam? Bagaimana jalur dari ECU yang akan masuk ke sensor PP-nya? Melewati kabel tersebut aman atau tidak? Apakah ECU itu mengalami masalah? Yang terakhir, bagaimanakah untuk sensor tersebut atau khususnya di bagian TPS, total position sensor ya. Kode 8 itu berlaku untuk Al Honda itu di bagian sensor TPS. Garis besarnya sih laporan daripada TP dengan kode kedipan 8 itu suruh TPS. Tapi di situ nanti kita akan suruh menganalisa sendiri ya. Artinya dengan kode tersebut antara 3 faktor tadi yang akan membuat kode kegagalan tersebut ya. Nah, di sini untuk kode tersebut misalkan untuk jalur aman, ECU aman ya, itu untuk sensor TPS itu sendiri tidak boleh di bawah nilai standar dan tidak boleh di atas nilai standar. Apabila nilai standarnya di bawah nilai yang ditentukan, standarnya Honda kan 0,4 sampai 0,5 volt ya untuk satuan voltnya. Nah, ketika di bawah nilai yang distandarkan 0,4 misalkan ketemu 0,1 atau 0,2, maka dia pun akan mengalami DTC masalah. Nah, ketika di bawah standar, maka rasa kedua akan dirasakan. Yang pertama kan berkedip. Yang keduanya itu yang dirasakan oleh pemilik motornya itu nggak bisa langsam, sulit untuk langsam. Ya kan, starternya panjang, sulit untuk langsam. Nah, untuk yang faktor kedua, sulit untuk langsam itu faktornya banyak bro. Itu ada 4 faktor yang menyebabkan seperti itu. Faktor pertama, bagaimanakah kompresinya? Kan gitu. Untuk semua motor lah ya, entah karbon entah injeksi. Kalau kompresinya hilang, pasti walaupun sistemnya normal, dia pun akan sulit langsam. Jadi ketentuan pertama pastikan kompresi aman. Setelah kompresi aman bro, kompresi oke siap, kita melangkah ke pengecekan kedua. Bagaimanakah nilai tekanan full pump kita gitu ya. Walaupun kompresi aman, tapi kalau nilai tekanan full pumpnya bermasalah, sama dengan kita gitu. Kita nggak makan sehari pasti lemes badan kita, seperti itu. Full pump ibarat tower. Jika tower itu bermasalah, maka keran airnya ketika kita ngambil air itu kurang suplai. Jadi faktor kedua, bagaimanakah tekanan full pumpnya ya. Tekanan full pump aman, kompresi aman. Kompresi ada sangkut paut dengan klep, kemudian setelah klep, kemudian rim piston, baunya kompresi ya. Oli juga akan berpengaruh dari pelumasan. Selanjutnya, ketika benda tersebut sudah aman, kemudian masih ada faktor lagi yang ketiga. Apa itu? Sensor TPS itu sendiri yang jumlah kedipan 8 itu. Apabila dia di bawah nilai standar, maka dengan keadaan yang kita bahas tadi sudah normal, kalau dia nilainya di bawah standar, maka motornya lepas gas akan matian. Di atas nilai yang standar 0,4 ya atau 0,5 di atas tersebut, maka motornya hidup tapi belandangan malahan ya. Kalau di atas standar, di atas 0,4 di atas 0,5 lah restannya, itu mesin hidup akan belandang. Di bawah 0,4 akan matian. Ya, jadi faktor langsam itu banyak. Selanjutnya, apabila tekanan full pump aman, kompresinya aman gitu kan, olinya aman, strength flapnya aman, pastikan filter udara bersih bro. Apa hubungannya filter udara? Karena kalau filter udara kotor, khususnya di injeksi, di Matic nih, khususnya di Honda Beat, itu dia punya sensor langsam atau sensor cuk atau sensor IACV, itu air control valve.
Apabila sensornya tersebut macet atau dia nggak balik plungernya, kan dia kerjanya narik dulu terus nutup ya, dia macet, maka bahasanya motor itu akan ngecup terus lah ya, nggak bisa langsung. Jadi faktornya banyak untuk faktor langsam. Yang pertama kan bagaimana tekanan full pump, kemudian bagaimana kompresi, filter udara, sensor jok, setelan sensor TPS. Ketika benda itu sudah aman semua, motornya hidup tapi digas nggak mau, berarti kita curiga di bagian bagaimanakah pengapaian koil dan injektornya. Itulah yang dinamakan dengan sistem injeksi. Injeksi adalah sebuah sistem yang dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa kontrol komponen yang lain. Dia tergolong ada kategori sensor dan aktuator. Untuk full pump dan injektor itu bukan sensor tapi dia aktuator ya. Pokoknya yang berbau aktuator itu inputan 12 volt, yang berbau sensor 5 volt. TPS itu 5 volt. Aktuator dari cuk, injektor, full pump itu 12 volt. Oke. Kita langsung masuk ke media motornya yang dikeluhkan dengan berkedip kode 8, kemudian susah untuk langsam, lepas gas matian, dan indikasi bahasa berbet ya. Oke, langsung masuk ke media. Nah, ini motornya ya. Kita di sini belajar tidak menggunakan scanner. Alat kita hanya tester, menggunakan tester. Tapi usahakan tester itu digital ya, jadi akurat untuk nilainya. Karena untuk injeksi itu butuh nilai yang akurat, gitu ya. Kemudian pressure full pump nggak pakai pressure mas, nggak, kita pakai manual aja nanti ya. Nggak usah pakai pressure. Kalau mau pakai pressure ya ada ini pressure, ya. Ada ini pressure dari digital, kemudian ada manual, ada scanner. Tapi kita tidak berusaha menggunakan benda tersebut. Tapi kita menggunakan analogi dan kita menggunakan logika serta kita menggunakan barang apa adanya. Terutama yang kita pastikan tester digital dan kabel tes plus cemiti, insya Allah cukup. Oke, kalau kita tahu dasarnya. Oke, untuk kendaraan itu sendiri seperti ini udah tak lepas ya, ini tak lepas. Filter udaranya kata orangnya udah kopong, nggak ada filternya. Oke, yang pertama itu akan kita masuk ke masalah pertama. Oke, kita kontak, perhatikan soket sensor TPS masih terpasang, nggak ada yang terlepas ya, nggak ada yang terlepas. Di kontak, oke, Anda lihat, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, absen lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berlaku untuk al injeksi entah Honda ataupun Yamaha, kedipan panjang 1 detik itu nilainya 10 per satunya. Kalau kedipan pendek per setengah detik nilainya 1. Nah ini kalau ditambahkan kan pendek terus, jumlahnya 8, berarti 1 kali 8, 8. 8 kedipan ada indikasi laporan di bagian kerusakan sensor TPS. Nah, kerusakan sensor TPS ada indikasi 3 benda yang harus kita periksa, yakni jalur ECU-nya itu sendiri, yang jalur dari ECU itu ke soketnya ya. Kemudian yang terakhir, bagaimanakah untuk sensor TPS-nya itu sendiri. Paham ya? Nah, yang pertama kedipan ini yang akan kita bahas. Di manakah titik masalah dia? Selanjutnya di manakah titik tidak langsamnya dia? Siji-siji sih, oke? Dengan keadaan seperti ini biasanya pucuk busi hitam kalau dibuka. Rasanya gini. Aduh, dadak nahan iki. Iya iki, tak gas iki. Nah. Lepas gas, mati. Bisa nih. Ini faktor keluhan yang kedua, susah untuk langsam. Apakah dia faktor dari sensor TP ini bisa? Bisa bro, dari kompresi pun bisa, tekanan full pump pun bisa. Pokoknya poin pertama kita akan bahas TP, di mana posisi kesalahan kedipan dia. Untuk kedua, kita akan membahas masalah susah langsam. Itu bisa berpengaruh dari TP, itu bisa. Kemudian yang kedua, kita rasakan kompresi. Kita nggak ada tes compression, nggak ada tes compression kayak gini nih, ya. Ini kan tes kompresi ini ya, nggak ada. Wes dirasakan pakai engkol. Yang penting engkolnya nggak macet. Pokoknya rasa kempol. Kempolnya kita masih terasa mamel, yaitu kompresi masih ada. Nah ini kompresinya nggak ada bro. Kompresinya agak kurang padat. Nah berarti bisa jadi faktor yang kedua dari kompresi kurang padat. Nah kompresinya kurang los.
Kemudian faktor kedua, bagaimanakah tekanan full pump ya. Anggap aja kompresi iki wis aman lah, tapi agak kurang jos ya niki, kurang nahan, wis anggap aja iki aman. Nanti sabar satu-satu. Yang kedua, kita cek full pumpnya nggak ada pressure, kita pakai gelas saja, karena ukuran nilai full pump kalau dengan pressure itu nilai ring yang kita butuhkan dari batas terendah 39 sampai 42. Nah, kalau pakai gelas ukur dengan 5 kali kontakan kita harus mendapatkan minimal 100 cc, 100 mili-cc, maksimal 135 150 mili-cc. Oke, kita pakai gelas ukur berapakah nilai yang kita dapatkan. Oke. Nah, pakai gelas ini aja. Ini kan nilainya 100 mili-cc. Normalnya dia 5 kali kontak itu harus bludak. Bludaknya jangan banyak-banyak ya. Kalau bludaknya 5 kali kontak kok 2 kali gelas, ini berarti regulatornya bermasalah. Maksimal itu 1 gelas setengah. Minimal 1 gelas ini udah cukup. 1 gelas ini kan 100 mili-cc. Ini kalau kita ukur dengan pressure sudah dapat 1 gelas ini penuh ini 39 sampai 40 PSI ya. 5 kali kontak. Oke. Nah, ini pakai selang. Kita pakai gelas itu loh, gelas minuman apa hajatan nih. Ini kalau kita darurat ya wis pakai ngene ya. Oke, kita kontak sebanyak 5 kali kontak. Berapakah nilai mili yang didapatkan? 1 kali kontak. Oke, biar habis. 1 kali kontak, 2 kali kontak. Oke, 2 kali kontak sudah segini. Nah, kalau kita dalam proses yang 5 kali kontak kok segini, berarti drop ya. 3 kali kontak. Oke, 4 kali kontak. Oke, ini meledak nanti. Ambilin nampan. Sini. Sekali lagi, 5 kali kontak. Nah, pure. Nah, pokoknya pure ngono. Iki kalau Anda ukur, Anda buktikan sendiri. Kalau tidak percaya, Anda ada pressure. Ini dalam gelas seperti ini kalau meledak sedikit ya, 5 kali kontak, ini tekanan full pump dari 38 sampai 40 PSI. Nah, berarti untuk tekanan full pump aman ya. Nah, kalau untuk kotor ya ketok juga loh iki. Kotor di kontak gitu kicrit-kicrit ngono, pempesnya kotor. Oke, berarti untuk tekanan full pump aman ya. 100 mili cc. Jangan diminum. Oke, lepokno Mas. Berarti tekanan full pump aman, tidak ada masalah. Ngono rek delok darurat. Pakai gelas. Gak ada gelasnya Mas, minta di tempat hajatan bekas-bekasan, kalau nggak beli di warung alih-alih banyak. Oke, selanjutnya kompresi sudah mulai berkurang ya, cuman kalau dipakai sih masih bisa. Tekanan full pump aman yang pertama kan. Untuk selanjutnya akan kita detek nih lebok nih anu nih. Iki lebok ini. Dengan kedipan ini, kita usut dengan kedipan ini. Dimana kan posisi dia berada. Oke. Lebok ini sih. Nah, kalau untuk resetnya nanti kita pakai jarum ya, pakai jarum, enggak pakai scanner, enggak pakai alat-alat yang bagus. Di kontak. Oke. Ketip-ketip nak. Loh, ketip-ketip padahal soket sudah terpasang, rel dia terpasang. Di ketok. Ketok. Nah, kalau ngesor dewi kalau tudingan Mas soket TPS. Iya, terpasang toh. Nah, tapi kalau kita dilihat dari sensor TPS-nya itu di situ sudah gantian baut yang bukan standarnya. Apakah di kuningan sudah dibuang kemudian mengalami pergeseran, kita nggak tahu. Oke, tahap pertama setelah proses tadi pengecekan kita lakukan di bagian tekanan full pump dan kompresi, kita akan memecahkan solusi daripada berkedip gelapan. Ini mendapatkan laporan dari ECU ini gini ya. Oke, caranya gini, patikan kontak Mas. Oke, dilepas soket sensor TPS diculi. Nah, tahap pertama kita akan melihat jalur kabel di soket TPS-nya, karena jalur tersebut dari ECU. Pastikan soket itu tidak kotor, kotor diresiki sih. Oke, soketnya di Mas, dituting Mas. Oke, soketnya nggak boleh kotor.
Nah, di soket ini namanya sensor kiriman dari ECU 4 sampai 5 volt ya. Kalau sensor, kalau aktuator udah beda lagi ya, 12 volt, 11 12 volt. Oke. Nah, di sini ada 3 kabel, Bro. Jadi kabel yang tengah itu untuk laporan, kabel atas itu plusnya, bawah itu minnya. Di sini enek kabel telu, kuning hitam itu plus sensor, hijau coklat apa oranye itu masa sensor, tengah putih merah itu laporan sinyal bacanya. Nah, berarti tahap pertama akan kita ukur berapakah untuk nilai kiriman dari ECU, apakah betul 4 sampai 5 volt ataukah apa tuh namanya di bawah standar. Kalau kelebihan nggak ada kasus kelebihan nilai yang ditentukan. Misalkan kok ada 12 volt, jarang ada. Yang ada dia nilai itu di bawah standar, biasanya kabel kropos. Nah, saya dewe mau lihat kiriman dari ECU yang masuk ke TPS melewati soket tersebut bagus enggak, apakah soket atau kabel bermasalah. Kita pastikan aman. Ambil tester, Mas, dicek dulu plus minnya yang keluar, apakah nilainya masih baik. Nah, ini agak jauh ya. Oke, sing kuning iki, kuning hitam itu plus sensor, hijau ini masa. Kita siapkan tester. Nah, siapkan tester. Kita ambil skala 20 volt DC. Kalau testernya adanya 10 volt DC nggak apa-apa, karena nilai yang kita inginkan nanti 4 sampai 5 volt yang dari ECU. Oke, 20 volt DC. Aduh, batunya habis nih kayaknya. Habis batunya, Bro. Bentar, ini baru tak ganti ya. Kita pasang dulu batunya. Oke, udah diganti ya. Wah, ini kasih salon pas, Bro. Pegel tangannya. Ini rasanya. Oke, udah kita ganti batu, kita setting 20 volt DC. Oke. Kabel tarik, Mas. Oke, sudah kita kasih tester, yang min tester di kabel hijau, yang plus tester di kabel kuning leres. Skala 20 volt DC, kalau nggak ada ya 10 volt DC, karena yang kita mau 4 sampai 5 volt. Oke, kemudian akan kita lakukan kunci kontak on. Berapakah nilai kiriman dari ECU? Oke, 4,9 volt, berarti pembulatan 5 volt paten ini. Oke, kontak lagi. Nah, berarti kabel tersebut nggak putus tengah jalan, ECU masih bisa memberikan nilai laporan. Nah, berarti indikasi kalau nilainya sudah bagus yang dari ECU kok ada kedipan mil ya, berarti indikasi bisa jadi nilai itu penurunan atau TP-nya error. Oke, kita buktikan, Mas. Berarti kabel aman. Sekarang kita cek TPS-nya. Lagi-lagi kita tidak pakai scanner, kita cuma pakai tester. Kita ambil kabelnya, cuma kabel. Nah, ini ya. Ini kita buat. Ini soket TPS. Kita beli soket TPS. Ini bekasan TPS yang nggak kepake, ikutin aja posisinya. Oke, dilebokno. Sing iki masuk ke sensor TPS yang di motor, yang ini masuk ke soket TPS. Masuk. Keju tangannya, Bro. Linung. Nah, udah dipasang, bentuknya seperti ini. Intinya kabel itu untuk penghubung. Kita kan tadi udah tahu nilai yang dari ECU 4 sampai 5 volt aman toh untuk jalur ECU sampai soketnya. Kok masih ada kedipan kayak gini? Kontak, Mas. Oke, wes pateni. Karena untuk sensor TPS itu sendiri, kalau dia nilainya terlalu rendah akan menyebabkan DTC. Sensornya bermasalah, konslet, mati, DTC. Nah, kalau dia mati nggak masuk akal, karena mesin masih bisa hidup, nggak kayak tangan gas, yang ada mungkin terlalu rendah. Tadi kita sudah tahu nilai kirimannya, sekarang kita mau membaca nilai standar daripada voltnya. Nilai standarnya kan, dia kan TPS punya 2 satuan ya, derajat dan volt. Kita pakai volt aja, karena kalau derajat ini nggak kebaca akurat lah ya, kita pakai volt aja. Kita pakai volt. Nilai standarnya untuk Honda 0,4 sekian sampai 0,5 sekian, pokoknya di bawah 0,6. Di atas 0,6 belandang, Bro.
Di bawah nilai nilai 0,4 ya iki DTC kayak gini, terus gas matian. Wes, tadi kan kita lihat arusnya kiriman, berarti min dan plus. Sekarang kita lihat sinyal, berarti yang minnya tetap di kabel hijau, yang plus tester di kabel warna putih merah. Wes, pasang di merah, pasang dulu. Nah, kita kan mau lihat satuan volt. Kita aktifkan 20 volt DC. Berapakah nilai yang ditampilkan di layar monitor tester? Nilainya yaitu 0,16. Ya terlalu rendah, bro. Wong nilai yang kita mau paling rendah itu 0,4 sekian sampai 0,5 sekian, di bawah 0,6. Ini 0,16. Kalau dibuletin wes 6 dibuletin siji wes, dadi ini siji tambah siji loro, berarti 0,2 toh. Berarti kan kita ngikut di standarnya 0,4 lah, sing terendah aja udah hilang 0,2 ya toh, hitung-hitungannya gitu. Berarti ya wes, kalau TP terlalu rendah DTC. Nah ini tak gas. Nah untuk tengah kan sinyal baca. Oke, untuk nilainya itu 3,3. Kalau nilai atasannya nggak ada turun ya, nggak ada nilai putus, cuman terlalu rendah nilai. Oke, positif ya. Oke, berarti sudah fix akurat untuk jalur TP aman, kiriman TP aman, tapi yang gagal di volt pembacaan TP. Wes dibuka mas, ini bote, kok diganti TPS-nya. Ya dibuka dulu. Nah, ini sensor TPS-nya karena mandat beliau diganti. Tapi bukan yang ori ya. Sesuai permintaan bro, kita ganti spare part itu nggak bisa moro-moro ganti. Jadi kita rundingan dulu. Ini juga orangnya minta KW, udah KW. Bismillah. Karena kalau KW adu nasib, ada yang normal ada yang tidak. Oke, biar dilepas. Oke. Nah ini keadaan sensor TP-nya kayak gini bro. Ada apa itu? Mungkin selnya bocor ya, jadi kemasukan karet di dalamnya. Nah gitu. Kemudian kalau gelombangnya nggak dibuang sih, ini masih ada ternyata, alhamdulillah. Oh ini coplok kan? Oh ininya coplok guys. Oh alah coplok. Terus karetan ini berarti sealnya bocor ya, sealnya ini, jadi air tetap masuk. Oke, langsung saja kita ganti. Ini yang baru. Oke, ini TP yang baru. TP yang baru. Kemudian nanti akan kita lakukan tes. Biar dibersihin dulu. Pastikan cuk nggak bermasalah ya. Ya, masih dipasang untuk TP yang baru. TP yang lama bosok bro, karatan juga ini. Oke, udah dipasang dengan baut yang tadi ya. Nah sekarang akan kita ukur dan nanti kita pasin. Ngepasinnya terakhir, yang penting masuk dulu. Oke, kita pakai kabel yang seperti ini lagi, simat itu. Wes dilepok nih, kontak matiin ya kalau pas mainan seperti ini, biar tidak terlalu banyak DTC. Wes lepok nih kabel. Nah, kita masuk ke voltnya nanti yang kita lihat ya. Sinyalnya. Oke, jangan di untuk landasan. Nah, wes. Kemudian akan kita lakukan kontak. Nanti kita lakukan penyetelan TP. Burem. Nah, ini pas. Tak kontak. Oke, nilai TPS-nya 0,7. Nah, ini nggak boleh. Tadi kan 0,2, terlalu rendah, nggak boleh. 0,7 nggak boleh juga karena ketinggian. Uang nilai yang ditentukan 0,4 0,5 toh. Nah wis dikendorin, nanti kita pasin gitu kan. Oh tak kendorin dulu. Oke, kita dorong ke bawah, pastikan semuanya netral dulu ya. Nah kencengin. Memang kalau untuk yang KW harus sabar bro. Kalau untuk yang ori udah pasti sekali pasang nilainya enak gesernya. Tapi kalau yang KW aduh nasib, ketemu yang bosok ya bosok, pahit-pahitan aja ya. Bagus ya bagus, ya rega nggak rupa bro. Oke, udah sekarang kita kunci nih mor penguncinya sini, karena ini bukan bautnya. Kunci mas. Nah gitu bro. Nah ini nilainya sudah dapat yang kita inginkan, ring 04 sampai 05 ya. Kalau untuk KW adu nasib ya,
Kalau ketemu yang nasib bagus ya enak, nasib buruk ya pahit ya. Nah ini kan dari sana udah kendor kayak gini ya. Nah, untuk nyetel ini harus kendor juga, positifkan. Nanti kalau udah jadi tinggal nyetel. Oke, kemudian digas. Nilainya harus nggak berantakan dari 0, 1, 2, 3, 4, nilai tertinggi. Oke, 1. Oke, Anda lihat sendiri di sini di layarnya. Berapakah nilai yang tertinggi kita dapatkan? 4, sekian, nggak ngejelek. Kalau dia dari 3 nggak mau naik 4 tapi turun, berarti TP-nya error ya. Oke, wes jadi rampung. Nah, gitu bro cara ngeceknya. Wes cabut soketnya, kontak dimatikan. Nah, gitu bro. Memang kalau pakai tester beda ya dengan scan. Kalau pakai scanner sekali colok udah kedetek semua tuh. Tapi kalau pakai tester kita akan usut satu-satu. Tapi tester memang harus butuh, harus kita punya tester untuk pengecekan jalur-jalur, apalagi motor sekarang butuh nilai yang bagus. Oke, kalau sudah seperti ini kita akan lakukan hapus history. Kita pakai jarum aja. Setelah itu kita akan lakukan penghapusan history. Kita pakai jemiti, ambil kabel warna coklat dan hijau. Nah udah, kemudian dikontak, lihat historinya. Oke, masih ada history. Oke, ada history ya, cabut. Oke, cabut jemiti, pasang lagi. Oke, kemudian matikan, kontak kembali. Mentolong enggak? Kalau mentolong sukses. Oke, selesai, alhamdulillah. Sekarang kita setting mode, buka gas penuh, ambil satu mode saja. Tetap soket terpasang, jemiti terpasang, kabel coklat dan kabel hijau lepas. Ketika dia sudah berkedip cepat, lepas. Kita ambil data 1. Oke, selesai, matikan. Selesai prosesnya, kontak cabut. Nah, sekarang kita kontak. Masih ada nggak DTC? Oke, kalau lihat dari proses itu udah hilang harusnya DTC. Nah, selesai ya bro ya. Nah, sekarang setelah proses itu berlangsung, ini kan kendor nih, wes kencengi. Tapi ini jangan sampai narik ya. Seling ini jangan sampai narik, restan. Kalau narik tuas ketarik, koin ketarik, dia akan nilai ketarik. Jadi ini kasih setelah restan. Setelah itu akan kita hidupin mesin dan kita setel untuk idle scrollnya. Kalau kita kencengin berarti ini RPM-nya rendah. Kalau kita kendorin RPM tinggi. Ini bukan setelan gas tapi setelan udara. Makanya filter udara harus bersih. Kalau filternya kotor, dia akan mempengaruhi nilai cuk. Cuknya akan kotor, ganggu titik langsam. Oke, biar kencingin dulu. Selesai. Kemudian kita bahas ke bagian langsam, sensor kelangsaman. Walaupun semuanya normal, kalau kompresinya nggak ada, ini kompresinya kurang sehat iki. Engkolannya lembut banget, tapi orangnya hanya ngilangin kedipan lampu aja, sama langsamnya suruh enain dikit. Kalau pengen normal turun mesin bro, antara cek ring dan ataukah lemer. Nah selanjutnya untuk sensor cuk pastikan nggak kotor ya. Kalau sensor cuk aman, cara ngeceknya itu kalau mesin hidup, ini kalau kita kencengin dia langsam ngecil. Kalau kita kendorin dia masih mau ngontrol besar, itu berarti cuknya aman, nggak kotor. Tapi kalau nggak mau langsam juga, kalau ini macet, ya wis dia ketarik terus untuk gapnya, jadi sulit untuk menemukan titik langsam. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, alhamdulillah ya bro ya. Nah, kita lihat untuk idle-nya, kita kencengin. Oke. Nah, dia mau ngecil. Kemudian kita kendorin mau besar, berarti cuknya sudah bersih atau sudah pernah bersihin. Ya, untuk kondisi cuk aman. Kalau ibaratnya kita mainin gini kok dia nggak mau main, padahal kompresi aman, tekanan full pump aman, berarti cuk bermasalah. Ya, oke. DTC sudah hilang. Oke, tapi untuk titik langsam kurang padat bro. Kalau kita lihat dari titik suara, kita dengerin klek, berarti kan tonnya ngeplek. Gas. Rada berat gitu untuk tenaganya karena ringnya habis gitu kan. Yang penting temanya kita hanya untuk menghilangkan titik gejala lampu mil sama
ngenain sedikit langsam ya. Kok cuma ngenain sedikit langsam mas ya, kalau pengen enak ya turun mesin bro. Oke. Nah beres, tak pateni meneh, tak kontak, tak starter lagi. Nah beres ya. Nah sip, beres. Kalau pengen enak lagi, pencet cekreng tanpa ngegas, kompresinya dibenerin. Oke, gitu saja bro informasinya untuk pengecekan jalur kode mil, kode 8 dan sistem TP, serta pengecekan full pump dan sistem program bawahnya. Terima kasih. Segitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.